Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Kita seperti biasa di malam Ahad mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai masalah jahiliyah yang ke-39, yaitu tentang al-ilhadu fil asma, melakukan penyelewengan terhadap nama-nama. Nama-nama siapa? Allah, ya. Qauli, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka ingkar kepada ar-Rahman, yaitu kepada nama ar-Rahman, bukan ingkar kepada Allahnya. Karena ayat ini berbicara tentang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy tidak mengingkari wujud Allah. Yang mereka ingkari apa? Nama Allah Ar-Rahman. Ya, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, intinya orang-orang yang menolak nama Allah, maka dia menyerupai orang-orang jahiliyah. Baik menolak namanya secara mutlak, atau menolak sebagiannya, atau menolak kandungan dari nama tersebut. Ya, ini semua adalah sifat atau orang yang melakukan demikian berarti sudah meniru orang jahiliyah dan mewarisi orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang baru. Ya, masalah jahiliyah yang ke-40, yaitu di sini kata Syekh at-ta'til. Masalah jahiliyah yang ke-40 at-ta'til. Kaqauli ali Fir'aun. Masalah jahiliyah itu ta'til. Ta'til bisa diterjemahkan penolakan. Seperti ucapan keluarga Fir'aun atau para pendamping Fir'aun, bala tentara Fir'aun. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-40, penolakan. Ta'til itu penolakan. Apa maksudnya penolakan? Apa? Menolak apa? Hah? Nama Allah sudah selesai. Menolak nama Allah. Menolak sifat Allah sudah selesai. Menolak apa? Wujud Allah. Ya, ini nolak wujud Allah, seperti ucapan keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun maksudnya bukan artinya dalam artian keluarga ini, tapi maksudnya orang-orang yang di sekitar Fir'aun, ya. Mereka dianggap keluarga, ya, karena mereka saling tolong-menolong dalam hal kebatilan dan kekafiran. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Masalah jahiliyah yang ke-40 itu ta'til, penolakan terhadap wujud Allah. Nah, kita baca syarahnya. At-ta'til fil asl ikhla'u syai'. Ta'til tadi saya terjemahkan penolakan. Kata Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, ta'til itu asalnya mengosongkan sesuatu. Mengosongkan sesuatu. Misalkan ini rumah, bukan masjid. Kan ada isinya kan? Dikosongkan. Kipasnya dicopot. Terus apa lagi? Ininya mejanya dikeluarkan, buku dikeluarkan sehingga kosong semua. Ini namanya secara bahasa ta'til, dikosongkan. Ya. Yuqal ruttilal aqbalal makan idza akhlahu. Dikatakan dalam bahasa Arab, tempat ini sudah ditaktil, artinya sudah dikosongkan. Wa yuqal imra'atun atil, dan juga dikatakan dalam bahasa Arab perempuan ini atil. Dari kata ta'til, maksudnya apa? Dikosongkan. Maksudnya apa? Perempuan ini khaliyatun minal hulli. Perempuan ini kosong dari perhiasan. Artinya perempuan yang tidak punya
perhiasan, ya pakainya seperti biasa gitu. Nah itu ta'til dari kata attala yu'attilu ta'til, artinya mengosongkan sesuatu. Atil kosong, ya. Dan atil juga bisa diartikan kalau dalam bahasa Arab orang yang tidak punya pekerjaan apapun. Istilahnya apa? Pengangguran. Nah, orang pengangguran dianggap kosong, iya nggak? Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan. Nah itu atil atau batol, apa namanya? Atal, ya atil ya, bisa dikatakan atil, menganggur ya, istilahnya begitu. Nah itu pengertian secara bahasa. Nah lantas fataktil kata Syekh sini, taktil tadi ikhla'u syai'an ghairihi, yaitu mengosongkan sesuatu dari selainnya. Sebagai contoh tadi, seperti misalkan ini rumah, anggap ini rumah. Kalau masjid memang sedikit kan. Kalau rumah kan isinya apa? Kursi, terus meja, ini apa? Lemari, panci, apapun. Nah, kalau kita katakan rumah ini sudah ditaktil, artinya dikosongkan isi rumahnya. Nah, ini secara bahasanya seperti itu. Terus maksudnya apa dalam konteks pembahasan kita ini? Kata Syekh Al-Muraduhna, maksud taktil di sini ikhla'ul kauni an khaliqih, mengosongkan alam semesta dari penciptanya. Maksudnya apa? Wa nafa an yakuna hunaka khaliq lihadzal kaun. Maksudnya apa? Meniadakan pencipta alam semesta ini. Jadi taktil tadi artinya apa? Mengosongkan kan? Mengosongkan alam semesta dari penciptanya. Maksudnya apa? Maksudnya menyatakan bahwa alam semesta ini tidak ada yang ciptakan, menolak wujud Tuhan. Nah itu maksudnya taktil ya. Iya, di sini ateis, bisa masuk ateis, bisa dikatakan ilhad, mulhid, bisa dikatakan taktil. Makanya dalam bahasa ini Bapak, ketika kita membahas masalah ilhad, contohnya kita udah bahas ilhad kan? Ilhad penyelewengan terhadap nama, ilhad fil asma, ilhad fil sifat, penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah. Ilhad ini maknanya bisa bermacam-macam, bisa ke sini, bisa ke situ, tergantung konteksnya. Kalau maksudnya ilhad ini terkait dengan sekte-sekte dalam Islam, maksudnya orang yang melakukan penyelewengan terhadap nama dan sifat Allah, seperti Jahmiyah yang menolak nama Allah, atau seperti Mu'tazilah menetapkan nama Allah tapi menolak sifat, atau Asy'ariyah menerima sebagian sifat, menolak. Nah ini ilhad. Tapi kalau maksudnya ilhad ini, mulhid, pelaku ilhad ini maksudnya di luar Islam, maksudnya orang yang menolak wujud Allah. Artinya mereka meyakini tidak ada Allah. Jelas? Jadi tinggal kita tengok aja maksud ilhad ini, siapa yang disebut ilhad. Kalau maksudnya orang yang masih muslim, dianggap muslim, di antara sekte-sekte sesat, maksudnya orang yang melakukan penyelewengan terhadap nama dan sifat Allah. Tapi kalau maksud ilhad di sini yang sudah kita bahas, maksudnya selain muslim, berarti maksudnya apa? Menolak wujud Allah. Nah itu jelas ya. Ini ilhad. Begitu juga taktil. Kalau taktil maksudnya itu taktil yang dilakukan oleh sekte-sekte seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, maksudnya menolak sifat Allah. Ini taktil istilahnya kalau dalam yang dilakukan oleh sekte-sekte yang ada dalam tubuh Islam, maksudnya menolak sifat Allah atau nama Allah. Tapi kalau taktilnya maksudnya dilakukan oleh orang non-muslim, maksudnya apa? Menolak wujud Allah, bukan menolak nama saja, menolak sifat Allah, tapi menolak wujud Allah, nggak ada Allah. Nah itu ya. Nah taktil ini termasuk sifat jahiliyah. Artinya ada di antara orang jahiliyah yang menolak wujud Allah. Jadi kita nggak mungkiri, nggak semua orang jahiliyah mengakui adanya Allah. Ada juga yang menolak, ya. Tapi ini kita jelaskan sini, kita baca dulu ya. Wa inna mau, jadi kata mereka menolak adanya pencipta bagi alam semesta ini. Wa inna mawujida natijata tabi'ah kama yaqulun. Akan tetapi alam semesta ini ada hasil dari yang sifatnya alami. Istilahnya apa? Langsung itu istilahnya tanpa ada pencipta gitu. Sebagaimana perkataan mereka para penolak Tuhan. Katanya alam semesta ini tanpa pencipta tapi muncul dengan sendirinya, alami aja gitu. Nah ini perkataan mereka. Wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun.
dan imamnya para pelaku taktil yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun menolak wujud Allah. Apa dalilnya? Kita baca di yang disebutkan Syekh ini. Haitsu yaqul, di mana di sini Fir'aun pernah berkata, ya ayyuhal mal'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, pembesar kerajaan Mesir, aku tidak mengetahui ilah bagi kalian selain diriku. Aku tidak mengetahui ilah bagi kalian selain diriku. Artinya aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian kecuali diriku. Nggak ada lagi Tuhan kecuali aku. Ini namanya apa? Menolak wujud Allah, ya kan? Ya tidak. Ini kan udah ada dicontohkan oleh Fir'aun. Walakin, tapi kata Syekh sini, walakin hadza min babil mukabarah wal inad. Tapi ucapan Fir'aun ini dalam rangka atau termasuk kesombongan dan keras kepala. Artinya bukan berarti dia sebenarnya menolak wujud Allah. Hati kecilnya mengakui adanya Allah. Terus dia menolak wujud Allah karena dalam rangka apa? Kesombongan, bukan karena yakin Allah tidak ada. Jelas apa ya? Jadi Fir'aun menolak wujud Allah min babil mukabarah, dalam rangka menolak kesombongan, karena kesombongan dia, inat tuh keras kepalanya dia. Bukan berarti dia yakin Allah tidak ada, tapi dia menolak wujud Allah karena kesombongan dia. Ketika Nabi Musa ngajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, Fir'aun nolak, mengatakan nggak ada, wahai kaumku, dikumpulkan, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian kecuali diriku. Bahkan dalam surat An-Nazi'at disebutkan, fahasyara fanada, Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, semua pembesar kerajaannya, memanggil semua, faqal, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti menolak apa? Allah, tapi itu kesombongan. Hati kecilnya masih apa? Yakin ada Allah. Apa ya? Jelas ya? Jadi imamnya para pelaku taktil adalah Fir'aun ya. Walaupun hati kecilnya yakini ya. Karena apa? Dalam surat An-Naml disebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menolak mukjizat Nabi Musa, menolak Taurat dan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah, padahal hati mereka meyakininya. Lihat tuh, Fir'aun ketika menolak dakwah Nabi Musa bukan berarti tidak yakin kebenaran Nabi Musa. Yakin ini seorang Nabi. Allah, Tuhan saya, Tuhannya Musa. Saya ini bukan apa-apa. Jadi mereka menolak ini semua mukjizat tadi dalam keadaan hati mereka meyakini kebenaran itu. Kenapa mereka melakukan demikian? Zulman wa 'uluwa, karena bentuk kezaliman dan merasa tinggi. Karena apa? Bangsa Mesir bagi Firaun adalah ras mulia. Bani Israel itu kan, Nabi Musa kan dari Israel, kan dianggap rendah. Mesir lebih mulia daripada Bani Israel. Jadi ngapain saya beriman kepada bangsa kasta kelas terendah? Nah, ini sifat Fir'aun. Maka kalau ada orang menolak kebenaran dengan alasan kamu dari suku apa, suku rendahan, nggak akan saya dengarkan. Berarti meniru siapa? Fir'aun. Hati-hati Bapak ya. Jangan sampai kita menolak kebenaran dengan alasan yang menyampaikan orang yang kelas rendah, kasta rendah. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, berarti sifat jahiliyah masih nempel pada diri kita. Seorang muslim sejati menerima kebenaran dari siapapun, walaupun pahit. Jangan sampai gengsi karena mungkin ngerasa udah tinggi dari sisi kekayaan, kedudukan. Ketika ada yang nasihati, orangnya mungkin dari sisi kekayaan di bawahnya, dari sisi jabatan di bawahnya, tiba-tiba tolak. Kamu dari mana kamu nasihatin saya? Nah, ini sifat jahiliyah yang harus kita lenyapkan dari hati kita ya. Dan memang menerima kebenaran itu pahit, ya. Tapi di balik pahit itu terkandung obat, ya. Seperti jamu kan pahit kan, tapi ketika udah makan jamu, minum jamu, sehat. Nah begitu pula menerima kebenaran, menerima nasihat, pahit tapi banyak manfaatnya. Nah kita kembali lagi. Jadi imamnya pelaku ta'til, penolak wujud Allah adalah siapa?
Fir'aun, ya, dia dengan apa, dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidak mengetahui ilah sembahan bagi kalian, Tuhan bagi kalian kecuali diriku. Dan ini diucapkan sebagai bentuk kesombongan, bukan yakin tapi sombong dan keras kepala. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat lainnya Fir'aun berkata di sini, ya Haman nubnili sorha la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, Haman ini adalah pendamping Fir'aun, ajudan Fir'aun bisa dibilang, menterinya ya, terdekat dengan Fir'aun. Wahai Haman, buatkan untukku bangunan tinggi supaya aku bisa sampai pintu. Pintu apa? Asbabas samawat, itu pintu-pintu langit. La'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa menengok kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnu kadhiba, dan sungguh aku menyangka Fir'aun ini, Musa ini dusta. Jadi Fir'aun berkata pada Haman, wahai Haman, buatkan untukku bangunan tinggi supaya aku bisa mencapai pintu, yaitu pintu langit, sehingga aku bisa menengok Tuhannya Musa. Siapa maksudnya? Allah. Berarti di sini secara tidak langsung Fir'aun menetapkan apa? Allah di atas. Karena kan katanya, berarti kan Fir'aun mengatakan gini karena mendapat kabar dari Nabi Musa kan, bahwa Allah di atas, makanya buatkan wahai Haman bangunan tinggi supaya aku bisa mencapai langit nih, pintu langit, lalu aku tengok mana Tuhannya Musa. Nah, ini menunjukkan ketinggian Allah ya Bapak ya. Tapi Fir'aun nolak itu karena apa? Kesombongannya. Nah itu. Apa? Fir'aun menolak ketinggian Allah kan? Menolak ketinggian Allah. Iya, ya otomatis lah. Iya, wujudnya aja ditolak, awal ketinggian. Tapi hati kecilnya meyakini ya. Yakini ya. Ini ayat yang dalam surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Dalam ayat lainnya sama juga. Di sini dalam surat Qasas 38, fauqid liya hamanu 'ala tin faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, bakarkanlah tanah untuk dibuat bangunan ya. Setelah itu buatkanlah untuk bangunan tinggi agar aku bisa menengok Tuhannya Musa. Lagi-lagi. Jadi buatkan untuk aku bangunan tinggi supaya aku bisa menengok Tuhannya Musa. Ini juga menunjukkan sekali lagi ketinggian Allah ya. Ya. Wa inilah abunnu minal kadhibin, dan aku menyangka Musa ini termasuk dusta. Jadi Nabi Musa sudah mengabarkan demikian, tapi didustakan oleh Fir'aun. Hadza huwa ta'til, itulah yang dimaksud dengan ta'til. Nolak ya, artinya nolak tentang wujud Allah. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan lagi, wal fitr wal uqul tadullu ala kadhibi hadzal qaul. Fitrah manusia dan akal manusia menunjukkan dustanya pendapat ini. Pendapat apa? Pendapat apa? Pendapat Fir'aun. Pendapat yang menyatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, maksudnya gitu. Li'annahu, kenapa itu fitrah dan akal manusia menolak itu, mendustakan pendapat itu? Li'annahu la yumkinu wujudu makhluqin biduni khaliq. Karena tidak mungkin ada makhluk tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada makhluk tanpa khaliq. Ketika ada makhluk pasti ada khaliq. Ketika ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Wala yujadu fi'lun biduni fa'ilin abadan, dan tidak mungkin ada suatu perbuatan tanpa ada yang melakukan. Ya tidak? Pasti ada yang melakukannya. Ya, pasti ada yang melakukannya. Apa Syekh menyebutkan dalilnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, enggak diciptakan dari apapun, am humul khaliqun, atau mereka menciptakan? Di sini Allah ingin menyadarkan sebagian orang-orang yang menolak wujud Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta gitu, atau mereka sendiri yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka lah yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin.
Nah, di sini kata Syekh, ma ajabu ala syai' min hadza. Mereka tidak bisa menjawab sedikit pun pertanyaan tadi. Pertama, apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu? Ini nggak mungkin kan? Manusia diciptakan dari apa? Tanah atau dari air mani kan? Nggak bisa mereka jawab ini. Atau mereka menciptakan? Nggak juga. Manusia nggak bisa menciptakan, ya kan? Falahum khalaqu ghairahum, kata Syekh ini, falahum khalaqu ghairahum walahum khalaqu anfusahum. Mereka tidak bisa menciptakan selain mereka dan tidak bisa juga menciptakan diri mereka. Walam yujadu min ghairi khaliq, dan mereka tidak ada tanpa pencipta. La budda an yakuna khaliq, mesti ada pencipta. Wa in kana hunaka khaliq, kalau memang di sana ada pencipta, maka halhum hadzal khaliq, apakah mereka lah pencipta itu? Jawabannya mungkin nggak? Mereka menciptakan orang-orang kita, manusia menciptakan diri kita? Nggak. Halhum khalaqu anfusahum, atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Hal asnamum khalaqat syai'an minas samawati wal ard, apakah berhala-berhala mereka menciptakan sedikit pun yang ada di langit dan di bumi? Hasya wa kalla, tentu tidak, ya. Fal uqul wal fitru tukadzibu hadzal qaul. Akal dan fitrah manusia mendustakan pendapat tadi. Pendapat apa? Bahwa tidak ada pencipta. Menciptakan alam semesta ini dusta. Ya, kalaupun ada, rata-rata karena sombong aja. Bahkan para orang ini ateis, Bapak, ateis, para penolak wujud Allah, mereka sendiri nggak yakin apakah benar tidak ada Tuhan atau ada Tuhan. Mereka sendiri ragu. Dan herannya Bapak, pemikiran ateis ini sudah tersebar banyak pesat di zaman sekarang, bahkan di negeri Arab. Jadi jangan kita pikir orang-orang penolak Tuhan di negara Eropa aja atau di Amerika, di negara Arab udah ada. Bahkan sekitar 6 bulan lalu saya nyaksikan di ini ada seorang ustadz ngirim ke saya berita dari entah di daerah Mesir atau pokoknya di Timur Tengah. Orang-orang ateis bikin seminar tentang apa? Bagaimana menyebarkan pemikiran mereka di tengah-tengah negara Timur Tengah, yang notabene mayoritas apa? Islam. Terang-terangan, bayangkan orang ateis berani mereka begitu. Nah, kalau mereka saja berani menampakkan kekafiran mereka, maka kita harus lebih berani menampakkan ini ya, keyakinan kita ya. Kita mendakwakan tauhid, menyeru umat untuk mengesahkan Allah. Berarti harus lebih berani lagi. Mereka aja nggak takut loh. Bayangkan kalau mereka mengumumkan ini di Inggris, di Jerman, di Belanda, agak wajar kan? Di sana kan istilahnya dilindungi istilahnya kebebasan berpendapat. Yang jadi masalah ini di Timur Tengah. Saya nyaksikan sendiri, tulisannya Arab. Jadi seminar tentang mereka ingin merancang, membuat kayak semacam lembaga khusus ateis, menyebarkan ateis, dan bagaimana menyebarkan pemikiran ini semasif mungkin di tengah-tengah kaum muslimin. Bayangkan, berani mereka kayak gitu. Di Timur Tengah, bayangkan. Dan tentu saja, yang ngikutin mereka ada nggak di Timur Tengah? Ada, Pak ya. Jadi jangan kita anggap cuman di negara Eropa, ya di negara Arab pun ada. Ya, maka kita harus waspada, bentengi keluarga kita, masyarakat kita dari pemikiran ateis. Solusinya bagaimana? Ajarkan akidah ya. Orang yang akidahnya kuat, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan itu. Orang yang akidahnya lemah lah yang mudah terpengaruh itu, apalagi sudah akidahnya lemah, godaan syahwatnya kuat. Rata-rata orang terjatuh dalam ateis diantaranya selain akidahnya lemah plus syahwat. Karena kalau dalam ateis kan tidak ada Tuhan, berarti tidak ada apa? Aturan kan? Jadi yang namanya mau seks bebas nggak apa-apa, yang penting suka sama suka, kayak gitu kan? Nah, ini kan sesuai dengan selera manusia kan? Ah ya udah, pokoknya supaya halal ini udah nggak ada Tuhan, udah. Berarti semuanya bebas. Seperti apa? Hewan ya, itu apa ya? Nah ini harus kita waspadai ya. Ini udah ada di Timur Tengah terang-terangan, ya apalagi di Indonesia. Cuman saya belum tahu di Indonesia ada nggak seminar tentang itu? Ada yang tahu?
Kalau ada keterlaluan juga ya di Indonesia. Negara katanya Pancasila, sila pertamanya ketuhanan Maha Esa, masa mau ditiadakan? Nah itu Bapak ya, itu sifat jahiliyah yang ke-40. Nah sekarang kita masuk sifat jahiliyah yang ke-41. Ya. Berapa menit tadi? Belum ya. Sifat jahiliyah yang ke-41, nisbatun naqaisi ilaihi subhanah kal waladi wal hajati wat ta'abi ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Nah, ini menarik juga nih. Sifat jahiliyah yang ke-41 menyandarkan kekurangan, berbagai kekurangan kepada Allah, seperti punya anak, punya kebutuhan, capek, letih, sambil meniadakan itu dari ahli ibadah mereka. Jadi Allah katanya mereka orang-orang jahiliyah menyandarkan berbagai kekurangan kepada Allah. Seperti katanya Allah punya anak, Allah juga butuh kepada makhluknya, Allah juga merasa letih. Di samping itu anehnya mereka meniadakan beberapa perkara tadi dari para ahli ibadah mereka. Apa? 8 menit lagi. Oh ya udah Bapak ya. Jadi itu Bapak ya. Nah insya Allah ini ada pembahasan menarik nih terkait mereka menyatakan Allah punya anak dan ahli ibadah mereka apa? Nggak boleh punya anak. Ketika tanya kenapa? Oh punya anak itu aib. Lah kalau memang itu aib, kenapa Tuhan kamu malah? Ya nggak? Ini salah satu argumen Al-Qadhi Al-Baqilani ketika membantah Kaisar Romawi, sehingga terkejut tuh Kaisar Romawi. Ini ternyata ulama ini cerdas. Jadi dia diantara argumen Al-Baqilani ketika membantah orang-orang itu, nyata pertama beliau ini sekilas ya. Jadi ketika bertemu dengan tokoh agama mereka, gimana kabarnya, gimana kabar istri anak, langsung merah muka mereka. Kenapa? Lalu tanya, kenapa Anda marah? Anda tahu kan kami ini suci, nggak boleh punya anak dan istri. Nah di sini beliau cerdas. Kalau Anda menyucikan diri Anda dengan tidak punya anak, bagaimana bisa Anda tidak menyucikan Tuhan dengan menyatakan punya anak? Ya insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.